Nah, gimana? Oh. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan poin yang ke-148 dan 149 dari kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Poin yang ke-148, qala al-muallifu rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmatinya, wa'lam anna man tanawala ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad adzahu fi qabrihi. Kata beliau, ketahuilah ketahuilah bahwasanya barang siapa yang dia mencela di antara sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang telah mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia sungguh telah menyakiti, artinya telah mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sudah berada di kuburnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, 148 ini adalah merupakan di antara pelengkap pembahasan yang dibahas oleh Al-Imam Al-Barbahari pada poin-poin yang telah lalu, tentang bagaimana seorang muslim harus beradab dengan para sahabat, tidak boleh mencela para sahabat, tidak boleh mengkafirkan mereka para sahabat, karena di antara bahaya yang sangat besar ketika seseorang mencela para sahabat adalah yaitu bahwasanya kapanpun dia mencela para sahabat, maka dia sekaligus secara tidak langsung telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga telah menyakiti beliau. Apa hukumnya mencela Rasul? Tentu ini perbuatan kekufuran. Apa hukumnya menyakiti Rasul? Dan ini juga termasuk di antara perbuatan kekufuran. Maka mencela sahabat adalah merupakan bentuk kekufuran, karena dia sebenarnya juga telah mencela Rasul. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau,
Adapun perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari, wa'lam anna man tanawala ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah siapa yang telah mencela salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai maksudnya adalah man sabba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tanaqqasahum fa innahu yasubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah siapa yang telah mencela para sahabat, yakni para sahabat Rasul, dan para sahabat Rasul itu sebagaimana ta'rif yang sudah kita ketahui, seseorang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan keimanan, bersahabat dengan Rasul dan mati dalam keadaan iman, istiqamah di atas keimanan, maka dialah yang dianggap sebagai sahabat Rasul. Siapa yang telah mencela sahabat Rasul atau telah merendahkan mereka, yakni merendahkan para sahabat, maka pada saat dia mencela para sahabat, merendahkan para sahabat, hakikatnya dia telah mencela, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa para jamaah mencela sahabat itu termasuk mencela Rasul? Li'annahum ashabuhu wa a'wanuhu wa ansaruhu, karena mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang dekat hidupnya bersama Rasul, orang yang sudah berteman dengan Rasul, orang yang sudah bersahabat dengan Rasul. Kalau ada dua orang laki-laki, yang dua orang ini atau dua orang insan ini sedang bersahabat dengan begitu akrab, sehari-hari selalu bersama, saling membela antara satu dengan yang lain, lalu tiba-tiba satu temannya dihina, dicela oleh orang lain, maka celaan ini juga sebenarnya tidak hanya mencela satu orang, tapi juga mencela sahabatnya yang satu. Ya, mencela sahabatnya yang satu. Sama ketika seorang istri dicela, maka itu juga mencela seorang suami, atau suami dihina, direndahkan, dicela, itu juga sama dengan merendahkan istrinya. Ya, karena sudah li'annahum ashabuhu, karena sudah bersahabat dekat, wa a'wanuhu, saling membantu. Para sahabat itu membantu Rasul dalam berdakwah, membantu Rasul dalam hijrah, membantu Rasul dalam dalam menghadapi orang-orang kafir, membantu Rasul dalam menyelesaikan masalah, problem dan lain sebagainya. Sudah saling membantu, dan Rasul pun juga membantu mereka para sahabat. Wa ansaruhu, juga saling menolong. Para sahabat itu telah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'na fihim ta'ana fir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, penghinaan, perendahan, makian kepada mereka para sahabat, maka itu juga sebenarnya mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna rasula huwa alladhi jama'ahum, karena sesungguhnya Rasul itu telah mengumpulkan mereka, yakni para sahabat. Wa huwa alladhi sara bihim, dan beliau juga Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan, bersafar bersama mereka para sahabat. Wa huwa alladhi yudabbiru syu'unahum, dan beliau juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga telah membantu mengatur urusan-urusan mereka para sahabat. Fahada ta'nun fir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bentuk penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersahabat dengan mereka, maka mencela sahabat itu artinya juga mencela Rasul.
fahadha ta'nun fir rasul, maka ini sangat-sangat jelas merupakan penghinaan kepada Rasul. Wa yaqulun, yang mana mereka mengatakan, yakni orang-orang yang mencela Rasul itu, mereka sering mengatakan al-jibtu wa taghut. Para sahabat itu adalah al-jibtu, yaitu berhala-berhala. Taghut sesuatu yang diibadahi atau sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Ada orang-orang yang mengatakan para sahabat itu adalah al-jibtu, berhala-berhala ataupun taghut, ya, sesuatu yang ditaati, sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Syiah, mereka sandarkan itu kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar, dan kepada sahabat yang lain. Mereka katakan sahabat Abu Bakar dan Umar itu adalah berhala-berhala, ya, berhala-berhala. Dan ini penyebutan jelek untuk dua sahabat tersebut yang disebutkan dan diucapkan oleh orang-orang kafirun, oleh orang-orang munafiqun atau orang-orang Syiah dalam hal ini. Wa hadza ta'nun fir rasul, maka apa yang telah mereka sebutkan kepada dua sahabat tersebut, Abu Bakar dan Umar, yang mereka gelari dengan al-jibtu wa taghut, sebenarnya ini celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yakunu sahibahu wa wazirahu jibtan wa taghutan? Karena apa? Karena bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Abu Bakar dan Umar itu dikatakan al-jibtu, juga dikatakan taghut, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersahabat, berteman dengan al-jibtu wa taghut, bersahabat dengan orang kafir, ya, bersahabat dengan berhala? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau mereka mengatakan para sahabat adalah berhala-berhala, sesuatu yang diibadahi selain dari Allah, ataupun mereka katakan kafir, bagaimana para sahabat diakrabi oleh Rasulullah, yang Rasul itu dekat dengan mereka, ya? Dan kalau begitu, kata Syekh, idzan ar-rasulu la yafhamu wa la ya'rifu. Kalau begitu berarti Rasul itu orang yang tidak tahu, orang yang tidak faham bahwasanya ternyata Abu Bakar dan Umar itu adalah taghut, ya. Jadi kalau sudah demikian, maka itulah yang menyebabkan mereka jadi kafir. Dan perbuatan ini adalah perbuatan kufur, karena menuduh Rasul tidak tahu tentang dua sosok ini, Abu Bakar dan Umar. Akhirnya secara tidak langsung mereka katakan mereka lah yang lebih tahu dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi cukuplah dengan alasan ini pada jamaah mereka itu menjadi kafir. Para jamaah, kata beliau, nas'alullaha al-afiyah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian itu. Ar-rasulu aidan yamdahu sahabata wa yusni alaihim. Dan kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memuji para sahabat, menyanjung-nyanjung mereka para sahabat, mencintai mereka para sahabat. Ya, kita lihat bagaimana Rasul sangat mencintai para sahabat, bahkan memuji para sahabat, dipuji oleh Rasul. Jadi kalau seandainya para sahabat itu adalah taghut atau kafir menurut orang-orang Syiah, berarti apa? Idza rasulu la yafhamu wa la ya'rifu, ataupun idza huwa la ya'rifu haqiqatahum. Berarti kalau gitu Rasulullah tidak memahami hakikat mereka para sahabat. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi
jangan kalian mencela para sahabatku. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela, jangan kalian rendahkan. Kalaupun di sisi para sahabat ada kekurangan, maka kita tidak sibuk dengan kekurangan mereka atau kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ya. Karena apa? Karena kebaikan mereka lebih banyak daripada kesalahan mereka. Kebaikan mereka lebih banyak. Karena kebaikan mereka lebih banyak, maka kesalahan mereka tertutup. Sudah tidak nampak lagi ya kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Kemudian kata Nabi, fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasul, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas dan emas itu sebesar gunung, kalian berinfak sebesar gunung dari emas, maka itu kata Nabi tidak akan sampai satu mudnya para sahabat, dan setengahnya pun tidak. Ya, setengahnya pun tidak. Karena apa? Karena itu menunjukkan bagaimana para sahabat ini kedudukannya begitu mulia di sisi Rasul. Ya, yamdahum fa idzan yakunu Rasul qad khalita fi madhihim wa sana'i alaihim. Nah, lihatlah dalam hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghina para sahabat. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka para sahabat. Kalau seandainya sahabat itu seperti persangkaan orang-orang kafir, orang-orang munafik, taghut, ya, maka berarti Rasul itu dengan hadis ini seolah-olah telah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Jadi di sisi orang-orang Syiah di sisi orang-orang Syiah, jadi apa yang disabdakan oleh Nabi ini adalah merupakan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena mereka mencela para sahabat, tapi Rasul melarang mencela para sahabat. Dan seolah-olah pujian Nabi ini salah. Tidak betul. Yang betul itu adalah fitnahan-fitnahan. Dikatakan para sahabat itu taghut dan lain sebagainya. Jadi pada jamaah ini tentu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena itu kata Syekh, hadza ta'nun fir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulang-ulang lagi. Jelas ini merupakan penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya merupakan penghinaan kepada Rasul, bal hadza ta'nun fil Quran, bahkan ini juga merupakan penghinaan terhadap Al-Quran. Ya, kenapa? Jadi mereka sebenarnya menghina Rasul sekaligus menghina Al-Quran. Kalau sudah menghina Al-Quran berarti dia menghina Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat. Ya, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta syajarati. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai orang-orang mukmin. Yang dimaksudkan dengan orang mukmin adalah mereka para sahabat. Yang mana orang mukmin itu mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon, disebut dengan baiat ridwan. Ya. Dan di sini Allah tegaskan sesungguhnya Allah telah ridha. Berarti Allah telah memuji mereka para sahabat.
ya, dan ini jelas pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat dan mereka telah dipuji Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum fi sa'atin usrah. Adalah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi, orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Jadi juga pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ya. Atau ayat yang lain Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Bahwasanya orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti mereka para sahabat. Jadi para sahabat itu dijadikan standar untuk diikuti dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan bagaimana sahabat itu diikuti dalam beragama. Berarti mereka itu lurus, akidahnya lurus, amalannya lurus. Ya, ilmu mereka adalah ilmu yang lurus. Maka Allah katakan, bi ihsanin radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan mereka itu. Nah, para jamaah, jadi jelas ayat yang mulia ini memuji mereka para sahabat. Lalu bagaimana orang-orang Syiah, orang-orang munafik itu menghina para sahabat, memaki-maki para sahabat, sehingga Syekh mengatakan, idzan hadza qadhun fil Qur'anil ladzi asna 'alaihim wa madahahum fala yasubbu sahabata man fi qalbihi dzarratun min imanin. Ya. Kalau begitu, kata beliau, ini adalah merupakan pujian yang terdapat dalam Al-Quran, sanjungan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para sahabat. Ya, maka tidak boleh para sahabat itu dicela, dimaki. Bagi orang-orang yang beriman harus menjauhi dari hal-hal yang demikian. Ya, walaupun imannya sebesar zarrah, dia harus memuliakan mereka para sahabat. Baik, itu penjelasan ringkas dari poin yang 148, ya, 48. Kita akan masuk poin 149. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa idza zahara laka minal insani syai'un minal bid'ah fahzarhu fa innal ladzi akhfa anka aktsaru mimma azhar. Kata beliau, apabila telah nampak bagimu dari manusia sesuatu dari amalan bid'ah atau sesuatu dari kebid'ahan, baik itu amalan ataupun keyakinan, apabila telah nampak bagimu dari seseorang sesuatu dari kebid'ahan, fahzarhu, maka hati-hatilah, hati-hati. Fa innal ladzi akhfa anka aktsaru mimma azhar. Karena sesungguhnya sesuatu yang dia sembunyikan dari bid'ahnya tersebut itu lebih banyak dari apa yang dia nampakkan. Ya, lebih banyak dari apa yang dia nampakkan. Para jamaah, ini salah satu di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah bersikap kepada ahlul bid'ah. Kata beliau, apabila nampak dari seseorang perbuatan kebid'ahan, maka hati-hatilah engkau. Hati-hati. Jangan duduk bersamanya, jangan bermajelis bersamanya, apalagi ikut kajian, mendengarkan ceramahnya, ya, ataupun yang lain, kecuali dengan satu alasan, mendakwahinya, mendatanginya, mendakwahi untuk
mengamalkan sunnah. Dan itu pun kalau seandainya kita yakin kuat, kita yakin bisa aman, ya. Tapi kalau seandainya tidak, jangan, karena khawatir nanti dia yang diajak kepada bid'ah. Awalnya niatnya untuk memperkenalkan sunnah, menyampaikan sunnah, akhirnya bukan sunnah yang dia sampaikan, bid'ah yang dia terima, ya, yang dia amalkan, yang dia yakini. Nah, ini bahaya. Jangan merasa aman, ya. Karena itu kata beliau, fahzarhu, maka hati-hatilah. Karena apa? Karena sesuatu kebid'ahan yang dia sembunyikan itu lebih banyak dari apa yang telah dia nampakkan. Artinya bid'ahnya itu lebih banyak, dan bid'ah dari apa yang telah dia lakukan itu yang dia sembunyikan lebih banyak daripada yang dinampakkan. Cukuplah yang dinampakkan itu sudah jadi sesuatu yang beracun dan sesuatu yang berbahaya, apalagi yang dia sembunyikan itu dikeluarkannya, makin bahaya. Karena itu sebagian ulama mengatakan ahlul bid'ah dan orang yang seperti ini seperti kalajengking, ya. Dia seperti kalajengking. Kalajengking itu biasanya bersembunyi di dalam tanah. Ada tanah, dia masuk. Lalu ketika dia berada dalam tanah, maka dia keluarkan ekornya. Ekor yang beracun itu dia keluarkan, ya. Secara kasat mata sedikit, secara kasat mata kecil, pendek, tapi badannya yang besar itu dia sembunyikan, ya. Dan cukuplah dengan sesuatu yang muncul di permukaan dari bisanya itu, dari ekornya itu akan bisa akan bisa apa? Akan bisa membahayakan seseorang. Itulah ahlul bid'ah. Kan itu tidak boleh duduk bersamanya. Kalau seandainya sudah apa? Sudah mulai nampak kebid'ahan, maka tidak boleh kita bermajlis bersamanya, ya. Dan ini pesan para ulama. Bismillah. Pesan para ulama, tidak bermajlis bersama ahlul bid'ah. Hati-hati ikhwan. Kalaupun tidak bermajlis mendengarkan kajiannya, apalagi kita di zaman sekarang, zaman internet, zaman entertainment, ya, zaman media sosial, begitu mudah mendapatkan informasi. Ceramah, kajian, syubhat itu begitu tersebar di dunia maya, mudah untuk diakses, mudah untuk dibaca, didengar, didapatkan, ya. Jadi harus hati-hati, ya, dan ditinggalkan. Kata Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, belajar ilmu agama itu adalah bagian daripada agamamu. Belajar ilmu agama itu bagian daripada agama. Artinya kalau anda bermajlis, kalau anda sedang duduk mengambil manfaat satu ilmu, artinya anda telah melakukan sesuatu yang besar terhadap agama anda. Lalu beliau mengatakan, maka lihatlah kepada siapa anda mengambil ilmu tersebut. Karena dengan ilmu itu kan anda nanti akan mempraktekkan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kesolehan, nilai-nilai ibadah. Kalau sempat ilmu yang didapatkan itu adalah sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, nanti amalan anda, akidah anda akan juga pasti menyimpang, karena dasarnya sudah menyimpang, ya. Ini pesan baik berharga dari beliau, bagaimana kita memperhatikan kepada siapa kita belajar, kepada kita untuk menuntut ilmu. Ini penting para jamaah, ya. Al-Imam Hasan Al-Basri juga beliau pernah mengatakan, kata beliau, la tujalisu ahlal bid'ah
Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah. Jangan bermajlis bersama mereka. Kenapa? Fa innahu yamradu qalbak. Karena sesungguhnya nanti ahlul bid'ah tersebut akan memasukkan dalam hatimu virus-virus syubhat, virus-virus penyakit hati, penyakit syubhat, penyimpangan, itu akan dijangkitkan ke hatimu. Ya, fa innahu yamradu qalbak. Dia akan memasukkan itu ke dalam hatimu. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati, banyak yang tidak sadar bahwasanya dia sedang kena racun syubhat. Racun apa? Racun kebidahan. Dan kalau sudah syubhat, nah ini bahaya para jamaah. Berarti dia sudah kena racun. Sudah tertipu. Karena kalau sudah syubhat masuk, yang halal bisa jadi haram. Yang haram bisa jadi halal kalau sudah masuk syubhat. Bahkan zina seolah-olah ibadah kalau seandainya syubhatnya sudah masuk. Bukankah orang-orang Syiah itu menghalalkan zina dengan atas nama nikah mut'ah? Itu zina, tapi syubhatnya masuk, maka orang anggap itu kebaikan. Ya. Dan banyak orang yang tidak faham bahwasanya itu adalah syubhat atau sesuatu yang haram gara-gara syubhat. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-batilu la yuzharu min katsirin minan nas annahu batilun, ya, fima fihi minasyubhat. Kata beliau, sebuah kebatilan kadang-kadang tidak diketahui oleh banyak orang bahwasanya ini adalah perkara batil, ini adalah perkara maksiat. Banyak orang yang tidak tahu. Gara-gara apa? Gara-gara syubhat dah masuk. Ya, nyembah ke kuburan. Nyembah ke kuburan, minta-minta ke kuburan, itu kesyirikan. Banyak orang jatuh ke situ. Ya, bahkan dikiranya itu tidak masalah, bahkan itulah cara terbaik karena sudah masuk syubhat. Ya. Sudah masuk syubhat. Kalau sudah masuk syubhat seperti itu, yang batil tidak diketahui oleh orang, sehingga dia pun bisa tertipu. Nah, itu bahayanya. Karena itu tidak boleh kita duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, ya, bermajlis bersamanya, berlama-lama bersamanya, karena itu bisa membahayakan. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau ketika disampaikan kepadanya ada orang mengatakan, aku kadang-kadang bermajlis dengan ahlu sunnah, kadang-kadang aku bermajlis dengan ahlul bid'ah, kadang ahlu sunnah, kadang juga kepada ahlul bid'ah, terus seperti itu. Padahal dia tahu mana ahlu sunnah, mana ahlul bid'ah. Tapi katanya aku sering bermajlis, kadang ke sana, kadang ke sini. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, orang ini sedang menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Orang ini sedang mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, dan sehingga nanti dia akan tenggelam dalam kebatilan dan dia akan menjauhkan al-haq. Akibat apa? Akibat duduk bersama ahlul bid'ah. Ya, jadi bahaya pada jamaah. Dan banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu. Bahkan sebagian beralasan, yang dia sampaikan nampaknya bagus, sunnah juga yang dia sampaikan. Ya, ada pesan dari al-Imam al-Imam Mufaddal bin Muhallil rahimahullahu taala. Kata beliau, kalau seandainya kalian bermajlis bersama ahlul bid'ah, lalu dia menyampaikan tausiahnya, dia menyampaikan ceramahnya, dan ceramahnya tersebut adalah ceramah yang berkaitan dengan bid'ah, maka kalian pasti akan lari, kalian akan pasti cabut, pergi. Tapi ahlul bid'ah tersebut yang dia bicarakan adalah tentang sunnah. Ya, satu-satu pelan-pelan sunnah-sunnah. Tapi di balik itu nanti pasti dia akan menyisipkan amalan-amalan dan keyakinan yang bid'ah. Sementara kalian mendengarnya, kalian menyimaknya, dan kalian tidak merasa itulah telah masuk
syubhat dalam hati kalian dan kalian sudah diracuni, ya, secara pelan-pelan. Ya, kalau sudah begitu, kata beliau, bagaimana kalian akan bangkit daripada kebid'ahan, bangkit daripada kebatilan, kalau seandainya kalian sudah merasa itu bukan amalan bid'ah, keyakinan bid'ah, ya, tapi kalian sudah tertipu, kata beliau. Jadi sangat-sangat berbahaya para jamaah, sangat-sangat berbahaya, ya. Dan oleh karena itu termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah meninggalkan ahlul bid'ah, meninggalkan bermajlis bersama mereka. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Fadl At-Taimi rahimahullahu ta'ala, termasuk sunnah itu adalah meninggalkan majlis bid'ah. Itu termasuk sunnah. Apa maksudnya termasuk sunnah? Bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Meninggalkan apa? Majlis-majlis bid'ah, itu termasuk sunnah. Karena apa? Karena kalian sedang memelihara diri kalian dari keburukan, dari kejahatan, kebatilan dan penyimpangan. Karena menghindarkan diri dari majlis tersebut, itu artinya menyelamatkan diri daripada penyimpangan, ya, termasuk daripada sunnah. Dan pasti para jamaah, orang yang tenggelam dalam kebid'ahan, dia akan dijauhkan daripada ilmu agama. Dia bukan makin pintar. Cobalah antum lihat, dia bukan makin ilmiah. Kalau orang sudah masuk dalam ranah bid'ah, dia bukan malah makin pandai, makin pintar, makin ilmiah. Kita lihat makin lari, makin kacau, makin tak masuk akal. Sekolahnya dulu tinggi sampai doktor, profesor, tapi makin lari makin parah. Ya, itu ungkapan dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Ya, siapapun yang dia tenggelam dalam kebid'ahan, masuk dalam ranah bid'ah tersebut, maka dia akan jauhkan daripada kefakihan terhadap agama. Orang memandangnya seperti orang-orang awam, seperti alim, seperti ulama, seperti wali, ya, tapi hakikatnya dia adalah orang yang sesat, orang yang sudah ngaco, yang ngomongnya itu sudah tidak betul. Ya, makin hari makin seperti itu, dijauhkan daripada kebaikan. Ya, kenapa? Karena kawan-kawannya ahlul bid'ah. Ya, kawan-kawannya ahlul bid'ah. Jadi selama ini dia sekolah, dia mondok bertahun-tahun, tak ada. Ya, gimana seorang yang dikatakan mondok bertahun-tahun lalu meyakini ada seorang Habib, ya, Isra ke langit sampai 70 kali mengalahkan Rasul, gimana? Payah kita mikirkannya, ya. Dan yang mengatakan seperti itu adalah yang dikatakan ulama oleh mereka. Dulu kan tidak pernah dia katakan begitu, tiba-tiba dikatakan demikian, dijauhkan daripada kefakihan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih, seseorang itu tergantung bagaimana agama saudaranya. Ya. Jadi pada jamaah rahmati Allah, ini berharga apa yang beliau sampaikan dari poin ini 149, ya, meninggalkan bentuk-bentuk kebid'ahan dan seseorang yang mulai sudah nampak bentuk kebid'ahannya tersebut, ya, supaya kita berhati-hati. Baik, itu dapat kita bahas, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Sudah masuk Isya belum? Berapa menit lagi? Hah? 5 menit. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak Labai. Bagaimana sikap kita dengan orang-orang Syiah yang mereka itu secara tidak mengakui para sahabat? Iya. Mereka itu kan sholat juga salat. Iya. Kemudian dia masih haji juga. Iya. Iya. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana sikap kita kepada orang-orang Syiah, ya, yang mereka itu mengkafirkan para sahabat? Kemudian mereka
ia juga melaksanakan sholat, mereka juga bahkan haji dan lain sebagainya. Pertama, orang-orang Syiah dari kalangan Syiah Rafidhah, Rawafid, mereka kata ulama adalah bukan beragama Islam, mereka agama tersendiri daripada Islam. Cuman mereka itu menyempal, artinya seperti beragama Islam, tapi hakikatnya mereka bukan beragama Islam. Kenapa tidak beragama Islam? Karena prinsip-prinsip yang mendasar jauh berbeda dengan kita. Rukun Islamnya bukan 5, 6. Nah, syahadatnya bukan 2, 3, tambah dengan Ali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Wali Allah, itu syahadat dia. Sudah berbeda. Prinsip dasar agama aja dah berbeda. Rukun Islamnya, rukun imannya sudah berbeda. Ya. Kemudian Qur'annya pun juga sudah berbeda. Mushaf Qur'annya bukan mushaf macam kita biasa. Dia 2 kali lebih tebal daripada itu. Dan yang ini Al-Quran mushaf yang kita pegang itu dikatakannya adalah sesuatu yang sudah terhapus atau sesuatu yang sudah dihilangkan. Yang benar itu adalah mushafnya mereka. Kan jauh sekali. Ya, makanya ulama seluruh dunia itu telah menegaskan bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah adalah orang-orang yang beragama di luar daripada agama Islam. Ya, lalu mereka menuhankan sahabat Ali, tambah lagi mereka mengkafirkan para sahabat itu begitu banyak dan lain sebagainya. Jadi banyak prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam yang sangat jauh. Jadi tidak mungkin mereka itu dikatakan kafir dan tidak mungkin mereka tidak dikatakan agama tersendiri selain daripada agama Islam. Jadi sikap mereka sikap kita kepada mereka ya memusuhi mereka sebagaimana kita bersikap kepada orang-orang kafir. Ya, menganggap mereka adalah musuh. Karena mereka musuhnya sahabat, musuhnya Rasul. Maka kita pun juga akan memusuhi mereka. Ya, walaupun mereka sholat, walaupun mereka melaksanakan ibadah haji, sholat mereka, haji mereka ya batal disebabkan karena prinsip-prinsip yang menyimpang jauh tersebut. Tidak bermanfaat sama sekali dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Nah, itu orang-orang Syiah. Ya, jadi harus betul-betul difahamkan kepada kaum muslimin terhadap keburukan dan kejahatan daripada Syiah tersebut. Kita di Singkawang ini ya alhamdulillah enggak kelihatan, walaupun kita enggak tahu, wallahu a'lam, entah ada atau enggak. Mungkin secara individunya ada, tapi mereka tidak berani menampakkan diri. Ya, dan musuh terbesar orang Syiah adalah ya ahli sunnah yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Ya, maka orang-orang Syiah berusaha semaksimal mungkin bagaimana dakwah Salafi Wahabi itu kata mereka ditekan, dimusuhi, diusir, dibubarkan dan lain sebagainya. Karena tidak ada yang menyebutkan tentang kesesatan mereka lebih gencar, lebih kokoh dan lebih terang-terangan kecuali dakwah Ahlussunnah. Nah, jadi mereka bersahabat dengan sama-sama seperti mereka, yang satu kursi, yang satu jalan dengan mereka, dan mereka mengajak siapapun memusuhi dakwah Ahlussunnah. Ya, nah demikian, Allahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Allah.
La haula wala La ilaha illallah, Allahumma salatul qa'im hati Muhammad bin Rasulullah. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, masih ada yang ya, silakan. Diajak kajian ya silakan, tapi itu ada yang penting masih ketahuan berapa yang tapi masih yang berapa Iya. Iya. Ada orang tanya ikut kajian, ya, tapi akrab juga dengan tokoh-tokoh yang menyimpang, ya, akrab juga dengan tokoh-tokoh sufi dan lain sebagainya. Gimana sikap kita? Ya, kita jauhi orang seperti itu. Secara umum kita berikan nasihat, ya, dan itu adalah bukti sebab karena dia kurang belajar. Makanya kajiannya nanti, kajiannya kan sekali datang sekali enggak. Kajiannya banyak kendak daripada datang. Akhirnya pengetahuan dia tentang prinsip-prinsip dasar dalam ahli sunnah dia tak faham, dia tak tahu, sehingga dia menganggap remeh. Dia katakan dia masih muslim, betul, ya, tapi untuk menyelamatkan diri kita, dan kita ini lemah, ilmu kita kurang, iman kita ini sering goyang, ya, kita harus menjauhi orang-orang yang demikian, berbahaya, ya. Jadi berikan dia nasihat, ya, supaya dia banyak belajar tentang masalah manhaj, tentang masalah bersikap, bergaul. Karena Nabi telah tegaskan almar'u ala dini khalilih, seseorang itu ya tergantung agama saudaranya. Khawatirnya nanti dia seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Jadi ada orang yang bermajlis dengan ahli sunnah, sekaligus dia juga senang bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ya, orang ini tidak kokoh dalam manhaj, tidak kokoh dalam beragama, tidak kokoh dalam mengamalkan sunnah. Jadi tidak bisa disatukan antara yang hak dengan yang batil. Dia berikan dia nasihat dan sampaikan kepadanya dasar-dasar ilmu yang berkaitan dengan manhaj, ya, dan suruh dan ajak dia untuk belajar, ya. Dan kita harus hati-hati bergaul dengan orang itu, karena takutnya nanti dia jadi penyusup, ya, ataupun pura-pura akhirnya dimasukkannya syubhat dalam hati kita. Ya, na'udzubillah, bahaya, ya. Baik, masih ada? Ini ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyampaikan
kepada keluarga kalau perbuatan tahlilan itu, kematian itu termasuk bid'ah. Ya. Pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, pahamkan kepada kaum muslimin yang masih awam ya tentang prinsip bagaimana kita beragama dengan baik dan benar. Itu yang paling pertama sekali. Karena terkadang masyarakat awam tidak memahami apa itu bid'ah. Ya, atau bahkan dia tidak pernah mendengar kata-kata bid'ah. Ataupun dia pernah mendengar kata-kata bid'ah, ya, tapi tertanam dalam hatinya bahwasanya yang suka ngomong bid'ah ini adalah Wahabi segala macam. Ya, maka tanamkan prinsip beragama dengan baik dan benar. Kita katakan kepadanya bagaimana kita beragama sesuai dengan tuntunan Nabi, dalilnya ini disampaikan dengan tegas, Al-Qur'annya ini dan lain sebagainya. Ya, jadi agar dia faham bagaimana konsep beragama dengan baik dan benar. Nah, dari situ nanti kita tanamkan nilai-nilai tauhid kepada Allah, nilai-nilai bagaimana kita harus hanya beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi pokok-pokok dasar dalam beragama itu harus kita tanamkan, ya, secara pelan-pelan. Dan setelah itu nanti baru kalau seandainya tiba waktunya nanti dan dia pun juga sudah paham, baru kita sampaikan segala macam amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, berkaitan dengan ajaran Nabi yang jauh dari tuntunan Rasul. Itulah amalan-amalan yang bid'ah dalam beragama, yang harus wajib untuk kita jauhi. Ya, karena para jamaah yang dirahmati Allah, apalagi orang ini mungkin dia adalah orang tua. Ya, karena orang tua itu beda berdakwah dengan anak muda. Anak muda itu penyakitnya adalah syahwat dan hawa nafsu. Kalau orang tua itu penyakitnya bid'ah dan kesyirikan. Ya, bid'ah dan kesyirikan. Maka metode dakwah kita pun berbeda. Karena yang banyak mempraktikkan bid'ah dan kesyirikan itu ya kan orang-orang tua. Anak muda hanya ngikut, kadang-kadang tidak tahu apa-apa dia. Nah, penyakit anak muda syahwat, hawa nafsu, cewek, gitu. Apa interaksi lawan jenis dan lain sebagainya. Nah, itu hawa nafsu. Ya, maka caranya pun juga berbeda. Ya, jadi harus kita terangkan dengan hikmah, pelan-pelan, ya, sambil memahamkan dia, ya, dasar-dasar agama. Baik. Masih ada? Silakan kalau masih ada. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Baik. Allahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.